Shalom aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya menjawab pertanyaan Pak Basuki ya. Pak Basuki di kota Magelang ya. Saudara tahu mendekati Magelang, kalau dari Jogja lewat Sentolo Ngalor ya, Sentolo Ngalor ke utara nanti ada gua di situ ya. Gua peribadatan apa namanya ya? Ya pokoknya ada gua lah di daerah Magelang itu ya. Saya nggak usah sebut nama. Pak Basuki nanya tentang ibadah dalam gua ya. Saya akan jawab begini ya, judulnya ya. Kristen dilarang ya ke gua, dilarang ziarah ke gua. Ziarah boleh, ibadah boleh ya. Mau memakai kata ibadah atau kata ziarah. Kristen dilarang ziarah ke gua. Saudara-saudara, 2 Petrus 2 ayat 4 ya. Allah menyimpan malaikat-malaikat yang berdosa yang dulu terseret oleh ekornya iblis, si naga besar. Di dalam Wahyu 12 ayat 3 dan ayat 4 gitu. Ekor daripada iblis ini menyeret sepertiga malaikat. Di antara yang terseret itu ternyata ada 2 golongan. Ada golongan yang memang pro ke iblis, memang setuju dengan pemberontakan iblis. Ada juga malaikat yang cuman terbawa-bawa, ya cuman keseret-seret, yang oleh Alkitab disebut malaikat berbuat dosa. Malaikat yang beginian ini, yang terseret oleh ekor iblis, yang jumlahnya sepertiga dari malaikat di surga, sebagian diantaranya disebut malaikat yang berdosa oleh Allah sengaja disimpan di goa-goa gelap untuk nanti dilepaskan pada saat penghakiman. Pak, gimana cara nyimpennya di goa gelap? Emang dia nggak bisa keluar? Allah punya segala kuasa ya. Kalau namanya sudah disimpan di situ ya tidak bisa keluar. Kan Allah punya kuasa, membentenginya nggak tahu dengan apa ya. Kita nggak bisa tahu ya. Karena itu roh ya. Nah, saudara-saudara, Kristen jangan berziarah ke gua gelap. Ya, Pak Basuki di Magelang ini kan dia ada yang ziarah ke gua, terus di situ serius banget. Ada patungnya katanya. Katanya kalau doa di situ patungnya sepertinya bisa gerak, Pak. Bahkan bisa nangis, Pak. Bisa gerak, bisa nangis, terus apa lagi? Katanya juga bisa ngomong. Ya, saudara-saudara, ingat di goa gelap ada malaikat berdosa. Ya, Anda akan ketemu di situ. Lalu malaikat ini dengan tipu dayanya sok mengatasnamakan Allah. Ya. Makanya suasananya mistis toh kalau Anda masuk gua ziarah ke gua. Wah, di mana-mana ada, Saudara ya. Di Israel itu ada gereja masuk gua. Orang Indonesia paling demen tuh, ya, ziarah gua. Di Magelang ada ya, Sentolo Ngalor tuh, Kulon Progo ke utara ya. Di mana-mana banyak, di situ Bondo ada gua, di Surabaya di pegunungannya ada gua ya. Di Brasil ya, mereka pada ziarah beribadah ke gua. Kalau beribadah ke gua artinya nanti dia ketemu malaikat yang berdosa. Mungkin enggak ya Pak, malaikat yang berdosa ini mengatasnamakan Allah, lalu mereka seolah-olah memberitakan tentang firman Allah? Ya tidak mungkin ya, karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Mana ya, 2 Korintus 12 ayat 14 kalau tidak salah ya, iblis, atau 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Mereka menyamar, Pak. Mereka sedang dipenjara, disimpan di situ, Pak. Ya, Bapak Ibu, Kristen dilarang ziarah ke gua-gua ya. Tidak pernah ada di gua yang gelap lalu seolah-olah kita didatengin malaikat lalu bilang, "Aku dapat firman dari Allah." Di mana dapatnya? Di gua gelap. Ingat 2 Petrus 2 ayat 4, di gua gelap
ada malaikat berdosa. Pak, guanya udah nggak gelap, Pak, udah diterangin lampu listrik. Udah diterangin lilin, udah diterangin lampu listrik, lalu Anda berdalih itu bukan gua gelap ya. Bapak Ibu, Alkitab menulis 2 Petrus 2 ayat 4, di gua-gua gelap ada malaikat berdosa. Kerjaannya menyamar jadi malaikat terang, lalu membuat situasi hatimu gundah gulana, suasananya mistis gitu. Lalu Anda doa apapun juga di gua yang gelap itu, nyembah patung apapun patung yang kamu sembah, lalu seolah-olah patungnya bergerak, seolah-olah patungnya bisa ngomong, seolah-olah patungnya bisa nangis. Ya, Anda sedang disesatkan oleh iblis. Di gua gelap tidak mungkin ada malaikat mengatasnamakan Allah. Ya, Allah itu terang ya. Jadi malaikat yang beneran nggak ada di gua-gua gelap ya. Itu malaikat berdosa. Ingat, demi kemurahan Allah, saya Pendeta Henry Tantianta, karena ada jutaan orang yang demen banget ya wisata ziarah beribadah di gua-gua. Tapi guanya udah pakai listrik, Pak, udah nggak gelap ya. Ya silahkan ya Anda berdalih. Tetapi ayat Alkitab mengatakan di gua-gua itulah disimpan malaikat berdosa. Memang disimpan sampai nanti hari penghakiman kiamat. Mereka akan dilepaskan, lalu ada 2 pilihan karena Allah itu adil ya. Malaikat yang berdosa tetap diberi kesempatan untuk tobat di bumi yang baru, sebagian tobat, sebagian menyesatkan umat ciptaan baru di bumi baru, nanti menimbulkan yang disebut umat anjing di dalam Wahyu 22 ayat 15 ya. Clear? Kristen dilarang ibadah ziarah ke gua-gua. Pak Basuki, saya sudah jawab dengan very clear ya. Kalau Bapak mau ngotot ya silahkan, Pak. Ya, nanti terus Anda bersaksi lagi. Di gua X saya beribadah di sana, doa kami sepertinya terkabul, itu patungnya bisa gerak. Iya Pak, karena di situ banyak malaikat gelap ya. Romo-romo, pendeta-pendeta, pastor-pastor, ingat Pak, baca 2 Petrus 2 ayat 4. Jangan jadi penyesat ya Pak, kasihan umatmu. Anda para romo, para pastor yang jadi penyesat, Anda dituntut luar biasa oleh Yesus ya. Tempatmu di liang kubur paling dalam loh Pak. Tak kasih tahu Pak ya. Anda jangan sampai itu ya. Ayo kembali ke Alkitab. Sembahlah Yesus, sembahlah Allah dengan roh ya. Sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Glory haleluya. Syukur Yesus, kau Allah yang benar. Haleluya. Yesus, itu namanya pujian penyembahan di dalam roh ya, roh dan kebenaran. Yang disembah itu Yesus, kan kebenaran itu Yesus ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu Yesus, kebenaran itu firman Allah. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Para romo, para pendeta ingat ya, jangan menyesatkan umatmu suruh beribadah di gua-gua. Ingat, di gua-gua ada malaikat berdosa. Penyesatan terjadi di situ. Ya. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu supaya Anda tahu semua. Wah, betapa selama ini kami disesatkan. Ya untung Bapak Ibu belum meninggal ya. Ayo tobat sebelum Anda mati, karena Anda percuma nanti ya di Kristen ya, kan kasihan ya. Ya kasihan, saya itu kasihan itu. Anda melakukan ini semua ternyata itu salah semua Pak ya, salah semua. Jadi waktu kami doa di gua terus seolah-olah patung Bunda nangis itu, ya itu Anda tahu toh. Kok bisa Pak ya? Kan sudah ada jawabannya. Di situ ada malaikat berdosa. Ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham, ada program bahasa Indonesia maupun program bahasa Inggris. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tantianta, Master of Bibliology Study. Haleluya. Amin.